Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara hadir lagi hari ini dan spesial. Hari ini saya bersama dengan PKK Jawa Tengah. Dan kali ini perwakilan oleh Pokja 1 sudah hadir. Bersama saya ada Mbak Isti Ilma Patriani MPSI selaku anggota Pokja 1. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Dian. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang semuanya Bapak Ibu pendengar. Ya. Nah ini mungkin bisa disapa dulu seperti biasa Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran radio kita dan juga live YouTube kita. Dan mungkin juga anggota-anggota TPPKK ya yang tentunya hari ini menyaksikan acara siaran langsung kita nih Mbak. Boleh disapa-sapa dulu. Halo semuanya, Kang Mas dan Mbak Yu dimanapun Anda berada. Terlebih khususnya para kader PKK se-Jawa Tengah ya, baik di tingkat provinsi maupun di 35 kap kota. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Dan kira-kira hari ini kita akan membahas apa sih Kang Mas dan Mbak Yu semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu tentang pola asuh anak dan remaja di era digital yang akhir-akhir ini juga memang cukup meresahkan ya Mbak ya. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Kang Mas dan Mbak Yu nih juga penasaran sebenarnya ini PKK dari mana sih? Ini PKK apa gitu. Nah mungkin bisa disampaikan ini Mbak. Ini sebenarnya Mbak Ilma ini Pokja 1 atau TPPKK Provinsi Jawa Tengah itu apa? Terus tugasnya itu seperti apa aja? Boleh diceritakan lebih dulu. Iya, terima kasih Mbak Dian. Jadi ini saya mau sharing pengetahuan, barangkali informasi-informasi yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya. Selama ini kita tahu kader-kader PKK ada di mana-mana gitu ya. Dan memang kader PKK ini merupakan ujung tombak karena sangat-sangat dekat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, perkenalkan saya dari Pokja 1, tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Dan di TPPKK sendiri tidak hanya Pokja 1 tapi ada juga Pokja 2, 3, dan 4. Kemudian juga ada sekretariat. Masing-masing Pokja punya tupoksi ataupun tugas masing-masing gitu. Khususnya untuk Pokja 1 itu ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan pembinaan karakter anak sejak dini, kemudian pembinaan ataupun peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak, kesadaran bela negara, keluarga yang sadar hukum, kemudian juga pencegahan perkawinan usia anak, pencegahan trafficking, KDRT, kekerasan seksual terhadap anak, pemberdayaan lansia, kemudian juga pemberdayaan ataupun untuk pembinaan penyandang disabilitas. Jadi ruang lingkup di Pokja 1 itu terkait dengan bagaimana pembangunan ketahanan keluarga, di mana keluarga merupakan inti maupun kekuatan untuk bisa menanggulangi berbagai macam permasalahan. Betul sekali, gitu. Benar. Karena kan memang keluarga itu adalah rumah ya, rumah di mana pendidikan karakter pertama anak itu didapat dari keluarga seperti itu. Jadi bagus atau tidaknya nanti itu yang pertama adalah dari keluarga. Nah, akhir-akhir ini kan cukup miris sekali nih Mbak Ilma ya kalau melihat berita-berita di luar sana, gangster banyak, belum lagi bullying juga semakin banyak dan pernikahan dini atau hamil di luar nikah pun juga sekarang semakin banyak. Nah, kira-kira menurut Mbak Ilma nih, permasalahan anak remaja yang saat ini yang dihadapin di Jawa Tengah itu seperti apa sih? Iya, permasalahan anak saat ini cukup kompleks Mbak Dian. Dari masalah bullying kita ketahui di media-media sosial marak sekali ya pemberitaan-pemberitaan gitu. Bahkan ada satu kasus yang sampai korbannya meninggal dunia. Dan sebetulnya motifnya itu hal yang sepele gitu ya, minta rokok seniornya tapi nggak dikasih gitu, kemudian akhirnya menendang, memukul hingga tidak sadarkan diri dan meninggal korbannya. Kemudian juga ada tawuran-tawuran yang saat ini meresahkan warga kota Semarang ya. Bahkan dan terakhir pun update tadi malam pun juga masih berlangsung ya untuk di kota Semarang. Oh ya, Semarang juga, di Pantura, Demak juga ada gangster dan lain sebagainya. Nah kemudian ini merupakan permasalahan sosial ya, yang mana itu meresahkan warga. Kemudian juga ada kasus-kasus kekerasan seksual yang
trennya itu 5 tahun belakangan ini kok masih saja ya menjadi trending topik begitu, kekerasan seksual terhadap anak, yang mana mendominasi jenis kekerasan dari berbagai yang dialami oleh anak-anak itu ya. Jadi sekitar 52% anak-anak itu mengalami kekerasan seksual. Kemudian juga masih terjadi perkawinan di usia anak. Jawa Tengah juga termasuk lumayan tinggi gitu ya Mbak Dian. Kurang lebihnya 9.552 korban anak yang dikawinkan di usia di bawah 18 tahun di tahun 2023. Nah, kemudian juga ada yang namanya saat ini karena kita sering sekali bersinggungan dengan media sosial, yang mana anak-anak kita itu generasi alpha ya saat ini sangat-sangat familiar dengan yang namanya gadget. Gadget ini kan seperti pisau ya, bermata dua gitu. Nah, ironisnya disalahgunakan menjadi kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang menurut kami tentunya ini menjadi peluang ataupun celah bagi para pelaku untuk kemudian memanfaatkan kerentanan anak dan mereka itu kemudian terjerumus di dalam suatu sistem yang mana di dunia maya itu kan sangat luas gitu ya. Kalau kita jangkau juga akan agak sulit begitu. Nah, ini yang dialami oleh anak-anak kita untuk KBGO itu anak-anak saat ini dialami dan pelakunya itu adalah orang-orang terdekat, ironisnya 61%. Benar. Nah, ini kadang kan kita juga sebagai orang tua juga sangat miris ya, maksudnya lebih takut juga karena kan pendidikan di era zaman dulu orang tua kita dan sekarang kita menjadi orang tua mendidik anak-anak kita kan justru harus ekstra lebih hati-hati nih Mbak, karena kan pengaruh di luar sana pun juga lebih besar seperti itu. Nah, lantas bekal apa nih yang harus dimiliki orang tua untuk menghindari putra-putrinya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan mereka? Ya, sebetulnya orang tua itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya, karena pendidik yang paling utama dan pertama di dalam keluarga adalah orang tua. Nah, oleh karena itu kami sebagai PKK tentunya mengingatkan kembali mengenai 8 fungsi keluarga, bahwa keluarga itu memiliki fungsi yang sangat strategis untuk bisa memperkuat para anggota keluarganya itu agar tidak terjadi permasalahan. Yang pertama, kita tumbuhkan kembali atau kita perkuat kembali fungsi agama, ya, yang mana anak-anak itu perlu kita didik dengan secara spiritual, keimanannya diperkuat sehingga tidak mudah menyakiti teman sebayanya atau tidak mudah menyakiti orang lain. Betul. Gitu ya, seperti marak terjadi saat ini tawuran gitu ya Mbak ya. Anak-anak membawa senjata tajam, kemudian membunuh juga gitu ya, sepertinya sudah jauh dari ajaran-ajaran keagamaan. Nah, ini bisa dimunculkan kembali karena memang salah satu fungsi keluarga adalah fungsi agama begitu. Kemudian fungsi kasih sayang yang mana saat ini anak dan remaja yang ada di Indonesia maupun di Jawa Tengah pada khususnya itu sepertinya butuh mendapatkan kasih sayang yang lebih optimal lagi. Mengingat bahwa ada salah satu penelitian di mana Indonesia termasuk peringkat ketiga untuk fatherless gitu ya. Jadi peran ayah gitu kurang seimbang dibandingkan peran ibu gitu ya. Jadi ayah itu jangan cuma mencari uang aja gitu, tapi mereka juga dibutuhkan kehadiran dan kasih sayangnya untuk anak-anaknya seperti itu ya. Betul. Sehingga anak-anak saat ini apalagi anak-anak generasi alpha itu tidak mencari sosok-sosok lain di luar sana gitu sebagai figur ataupun profil untuk bisa menjadi role model bagi kehidupannya dia. Ironisnya karena gempuran dari segala macam arah gitu ya Mbak ya, dari media-media sosial, mereka mendapatkan sosok atau figur yang keliru gitu, sehingga itulah yang ditiru. Nah, seandainya ada balance atau keseimbangan peran dari ayah maupun ibu dalam hal pengasuhan, itu akan menjadi pengasuhan yang
terbaik atau yang positif gitu. Anak-anak akan full kasih sayang di situ. Kemudian selain itu juga di dalam keluarga ada fungsi perlindungan, yang mana keluarga adalah garda terdepan untuk melindungi anak, bukan justru malah melukai anak-anak ataupun justru misalnya melakukan trafficking, menjual anaknya sendiri, melakukan pencabulan dan lain sebagainya. Nah, proteksi inilah yang diperlukan, bukan berarti overprotective ya, tetapi perlindungan itu sebagai bagian dari pengasuhan yang positif. Kita perlu mengetahui anak-anak itu bergaulnya dengan siapa gitu. Bukan berarti kita kepo gitu sebagai orang tua, tetapi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah memang lingkungannya positif atau negatif begitu. Dan ketika kita mengetahui positif ya, berarti kita lebih intens untuk komunikasi. Nah, kalau negatif, nah maka kita akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk bisa menarik kembali anak ke dalam lebih ke arah aktivitas-aktivitas yang lebih positif lagi. Kemudian ada juga fungsi sosial budaya, pengenalan mengenai value atau nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Tengah ya, itu kan sangat-sangat positif begitu. Ini mungkin sudah terjadi degradasi begitu ya, bahwa anak-anak sudah kurang mengenal budayanya sendiri, lebih kepada arah budaya-budaya luar begitu ya, yang itu belum tentu juga lebih positif gitu. Kemudian juga ada fungsi reproduksi. Ini tentu berkorelasi erat dengan yang tadi saya sampaikan mengenai kekerasan seksual, mengenai perkawinan usia anak. Jadi keluarga ini sendirilah yang harus bisa memberikan edukasi yang pertama kali bagi anak-anaknya untuk bisa melindungi dirinya dari segala macam ancaman dari para predator gitu kalau kita istilahkan ya, para pelaku-pelaku kejahatan, sehingga mereka bisa melek informasi bahwa tubuhnya merupakan otoritas yang harus dilindungi gitu ya, karena ada beberapa temuan gitu yang unik gitu ya di masyarakat gitu. Bahkan ada anak remaja itu yang tidak tahu dirinya kalau dia sedang hamil gitu. Kemudian juga dia tidak tahu bagaimana caranya menangani menstruasinya untuk menggunakan pembalut saja terbalik gitu. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa fungsi untuk reproduksi ini di dalam keluarga itu belum berjalan secara maksimal. Kemudian selain itu ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, artinya anak-anak kita itu kita maksimalkan di dalam pemberian pendidikannya, karena itu merupakan salah satu hak dasar dari anak gitu ya, pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi. Nah, agar anak-anak itu tidak mudah untuk dikawinkan di usia anak. Ya, ada orang tua yang mana perspektifnya masih kurang bagus gitu ya, sehingga mereka menikahkan anak-anaknya di usia yang seharusnya mereka wajib sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada fungsi ekonomi, di mana orang tua ataupun keluarga ini tidak boleh menelantarkan anaknya, ya, apalagi memperjualbelikan gitu ya, trafficking itu sangat-sangat dilarang begitu. Nah, sehingga fungsi ekonomi itu memang harus kuat di dalam keluarga. Kemudian juga fungsi pembinaan lingkungan juga ada salah satu dari fungsi keluarga itu sendiri. Nah, berarti kan otomatis intinya kita juga harus mengedukasi orang tua ya, bukan hanya anak saja gitu kan. Betul. Karena orang tua kan kadang juga tidak terbuka nih Mbak sama anak-anaknya, dan kadang mereka pun juga jarang ngobrol kan dengan anak-anaknya. Nah, ini kira-kira seperti apa nih Mbak? Maksudnya untuk menumbuhkan agar hubungan antara anak dan orang tua ini bisa harmonis seperti itu. Iya. Peran keluarga sekali lagi sangat penting gitu ya, dan ini terkait dengan bagaimana nantinya mereka memberikan pengasuhan terbaik untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan fasenya ya. Nah, di mana saat ini mungkin kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita saja Mbak Dian ya, ketika ada di mall atau di tempat-tempat publik begitu, ketika ada di restoran atau ini ya untuk ruang-ruang bermain gitu,
mereka satu keluarga, namun komunikasinya itu hampa gitu ya, dengan HP masing-masing, dengan gitu HP masing-masing gitu ya. Sepertinya dekat, tapi kenyataannya jauh gitu ya. Tidak terjalin bonding atau kelekatan. Nah, inilah yang kemudian membuat adanya gap atau kesenjangan. Bagaimana komunikasi itu bisa dijalankan? Karena kedua belah pihak tidak terjalin gitu ya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, sesuai dengan sekali lagi fase tumbuh kembangnya. Betul. Tidak bisa disamaratakan. Kita berbicara dengan anak usia dini, dengan anak remaja itu agak-agak jauh gitu teknisnya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menjadi pendengar yang aktif, karena sebagian besar dari kita, apalagi orang dewasa, itu lebih cenderung menasihati daripada mendengar. Betul. Nah, ini yang tidak disukai oleh anak-anak. Generasi sekarang ini kan nggak suka ya terlalu didikte seperti itu kan, karena udah beda generasi, berbeda dengan zaman kita dulu ya. Kalau kita dulu kan dikasih tahu nurut, kalau ini kan komunikasinya udah berbeda seperti itu ya. Pola komunikasi seperti itu memang mungkin sudah harus ditinggalkan pola-pola lama, sehingga kita lebih banyak mendengarkan, kemudian juga kita berikan diskusi yang terbuka, bahkan untuk kaitannya dengan reproduksi pun bukan menjadi masalah hal yang tabu lagi gitu, karena ada yang orang tua berpikir bahwa ini saru, ini tabu untuk diomongkan sama anakku. Nah, akhirnya anak-anak justru mencari informasi dari luar, dari media-media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri nih Mbak Dian, karena ya kultur kita orang Jawa ya mungkin sungkan untuk memberikan informasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara gamblang begitu. Kemudian juga kita perlu berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman artinya tidak menggurui, namun kita memberikan gambaran-gambaran umum konsekuensi dari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Do and done-nya itu harus jelas gitu. Misalnya kalau anak-anak kita pulang malam, nanti konsekuensinya akan seperti apa, itu harus dijelaskan rules-nya. Dan kemudian anak-anak itu kita ajak untuk berdiskusi agar kita juga mengerti pemahaman mereka itu sejauh mana tentang apa yang kita bicarakan gitu. Jangan sampai kita sudah bicara A sampai Z, anak-anak nggak mengerti juga gitu ya. Sehingga antara kedua belah pihak itu harus terjalin. Itu yang dinamakan stop HP. Nah, orang tua juga harus stop HP gitu ya. Betul. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk kita bisa terapkan ke dalam pengasuhan sehari-hari. Dan sebelum kita lanjut, kita akan menyapa-nyapa dulu. Ini ternyata banyak sekali yang sudah melihat live YouTube kita dan mendengarkan radio kita. Selamat pagi buat Ibu Yuni yang ada di Sragen Kulon ya, Kecamatan Sragen. Terima kasih sudah menyimak. Terus ada TPPKK Kecamatan Tanon juga. Wih, keren ini. Kita sudah pernah jalan-jalan ke Tanon juga ini ya. Terus ada Pak Fadil yang ada di Sragen, Desa Tangkil juga, Kelurahan Ngelorok. Kalau Ngelorok itu berarti daerah mana, Mbak? Nggak tahu ya, Ngelorok. Belum tahu ya. Terus ada Ibu Tri Susilowati Kecamatan Meteseh juga hadir. Ada Bapak Gilang Akbar dari TPPKK Kelurahan Sine Kecamatan Sragen. Terus banyak ini dari Kabupaten Sragen, Ngelorok juga, Kabupaten Tegal, Ibu Nur Alfahatun. Selamat pagi. Terus ada juga dari Jenar, Kecamatan Jenar juga hadir. Terus ada Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Ini luar biasa nih ya, Sragen ya. Terus Kota Pekalongan juga menyimak ya, dan juga dari Cilacap ini juga menyimak. Selamat pagi dan selamat siang semuanya nih buat yang sudah mendengarkan tayangan live YouTube dan juga radio kita tentunya ya. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Ilma ya. Kalau tadi bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua dan apa sih macam-macam kekerasan atau permasalahan remaja yang sedang terjadi di Jawa Tengah tentunya. Nah, kadang yang takut adalah kita melapor. Biasanya kita baik itu lingkungan sekitar atau keluarga atau bahkan mungkin kita korbannya yang paling
jarang kita lakukan adalah melapor. Padahal melapor itu kan penting ya, karena kita akan mendapatkan bantuan dan juga tentunya mendapatkan perlindungan. Nah, ini kira-kira seperti apa kalau di Jawa Tengah nih, Mbak? Iya, permasalahan anak dan remaja ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan data yang saya dapatkan gitu ya, data kekerasan itu saat ini di tahun 2023 sebanyak 1.327 anak yang mengalami kekerasan. Dan sampai dengan Juli 2024 itu sudah ada 594. Ini baru yang terlaporkan atau baru yang berani melapor begitu. Nah, masih banyak sekali masyarakat kita ataupun anak remaja yang kemudian mereka takut atau tidak mau melaporkan. Nah, ini ada faktor-faktornya, Mbak Dian. Jadi ada di sebuah penelitian, mereka itu tidak mau melapor karena ada rasa takut. Sekitar 33,5% yang menjawab takut. Kemudian ada rasa malu karena merasa bahwa ini merupakan aib keluarga, ataupun anak sendiri takut nanti beritanya viral gitu ya, betul. Sehingga malu kalau diketahui sama teman-temannya gitu. Ada 29% tuh yang merasa malu. Kemudian tidak tahu kemana harus melapor, 23,5%. Ada yang merasa, aduh lapornya kemana ya, bingung gitu ya, lembaganya yang mana ya yang dituju. Nah, kemudian yang terakhir ada yang merasa bersalah, 18,5%. Ini kemungkinan adalah korban yang mana pelakunya mungkin orang terdekat seperti orang tua kandung ataupun saudara kandung begitu. Merasa bersalah kalau harus melapor karena dia seperti melaporkan keluarganya sendiri, betul, gitu ya. Betul. Ini menjadi beban tersendiri. Nah, bagaimana kemudian PR ke depan, tantangan kita adalah untuk bisa memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat, terutama anak dan remaja, agar berani untuk speak up, agar berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Sehingga ketika seseorang nantinya melaporkan kejadian tersebut akan mendapatkan intervensi maupun layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Seperti itu. Nah, itu kalau boleh disampaikan sekalian nih, maksudnya boleh kemana-mana aja sih Mbak kalau misalkan kita ingin mengadu gitu. Dan kalau mengadu itu kan pasti aman ya, data diri pun juga dilindungi. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri di mana aja nih boleh kita mengadunya? Iya. Sekarang ini sudah ada lembaga yang namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu di tingkat provinsi maupun di 35 kabupaten kota. Nah, walaupun belum semuanya membentuk, namun ada sebagian yang bentuknya masih Pusat Pelayanan Terpadu atau P2TP2A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa melaporkan ke kepolisian terdekat ya, dalam hal ini Polsek maupun Polres, karena di sana sudah ada unit PPA-nya. Atau kalau misalnya korban ternyata sudah mengalami ini ya, luka-luka, bisa langsung ke rumah sakit, karena rumah sakit itu juga sudah terlatih untuk penanganan korban kekerasan. Nah, namun dalam hal ini karena saya dari PKK gitu ya, mengingatkan kepada para kader PKK. Para kader PKK ini memiliki peran yang sangat strategis dalam hal penanganan kasus. Dalam hal ini penanganannya itu adalah berupa respon cepat ketika terjadi kasus. Sebagai kader tentunya langsung melakukan katakanlah penanganan, pendampingan, evakuasi secara cepat dan merujukkan ke lembaga layanan. Nanti biar lembaga layanannya yang memberikan intervensi khusus penanganan, karena lembaga penyedia layanan inilah yang sudah terlatih sesuai dengan SOP maupun SPM yang berlaku. Nah, kita sebagai kader PKK itu masih bisa melakukan pendampingan-pendampingan untuk memberikan penguatan psikologis maupun juga melakukan reintegrasi sosial. Karena tidak jarang
korban-korban ini misalnya contoh korban kekerasan seksual di satu wilayah gitu ya, ada di satu desa begitu, kemudian mereka justru terusir dari lingkungannya karena lingkungan setempat itu merasa bahwa sudah tercemar nama baik desanya gitu ya. Nah, ini harapannya tidak terjadi lagi karena peran dari kader PKK itu untuk bisa melakukan reintegrasi sosial. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa korban ini butuh penguatan, bukan diusir dari tempat tinggalnya. Itu salah satu contoh dari peran kita sebagai kader PKK. Gitu. Nah, kader PKK ini kan banyak ya. Dari provinsi itu kan kalau mereka bekerja sendiri-sendiri di lingkungannya kayaknya tidak mudah ya, Mbak ya. Nah, ini sudah ada sosialisasi belum sih, Mbak? Misalkan ke kabupaten, ke kota, bahkan yang paling dasar sendirilah ke RW, RT sampai tingkat yang paling dasar ini sudah pernah dilakukan sosialisasi atau bagaimana? Iya. Kalau untuk sosialisasi tentunya sudah kita lakukan ya, dari TPPKK Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi dengan TPPKK Kabupaten Kota. Nah, nantinya secara berkesinambungan dari Kabupaten Kota meneruskan hingga wilayah yang paling bawah begitu ya, seperti level Dawis seperti itu. Nah, kita juga memberikan pemahaman terhadap para kader PKK bahwa fungsi maupun peran dari para kader itu luar biasa mulia begitu ya, luar biasa banyak dan bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan lain sebagainya. Tentunya kita perlu saling mengingatkan bahwasannya peran kader ini yaitu responsif terhadap situasi dan kondisi. Misalnya saat ini fenomena yang marak terjadi gangster ya, atau tawuran atau bullying, kekerasan seksual. Nah, maka sebagai kader PKK kita perlu melihat update situasi. Oh, di wilayahku ada apa enggak ya? Nah, perlu melihat kanan kirinya, tetangganya, adakah yang rentan sehingga anak-anak mereka bisa nantinya beresiko menjadi anak pelaku kekerasan ataupun melakukan bullying, membawa senjata tajam seperti itu. Responsif berarti juga melakukan deteksi dini. Ya, kita lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar kita, kanan kiri kita, mana-mana sih keluarga-keluarga yang rentan dalam hal pengasuhan, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan responsif terhadap situasi dan kondisi tersebut, maka kita perlu bertindak cepat, cerdas dan tepat. Artinya sebagai kader kita sesuai dengan peran kita gitu ya, untuk bisa merujukkan ke lembaga-lembaga ataupun layanan-layanan yang ada. Nah, misalnya ada yang kurang secara ekonomi, maka apa yang harus kita lakukan? Semacam pemberdayaan. Kemudian juga ketika pengasuhannya buruk ya, sebuah keluarga, maka apa yang kita lakukan? Bisa jadi kita lakukan sosialisasi terhadap warga tentang pengasuhan positif begitu. Kemudian sebagai kader PKK tentunya kita perlu mulai terbuka untuk membangun jaringan kemitraan, karena kita tidak bisa berdiri sendiri begitu ya. Kalau dibebankan semua ke PKK rasanya akan berat gitu. Nah, kita perlu bermitra dengan dinas maupun dengan stakeholder yang lain, lembaga-lembaga yang sudah ada gitu, untuk yuk bareng-bareng bersinergi, berkolaborasi. Kemudian kita tingkatkan juga untuk membuka wawasan, baik untuk diri kita sebagai kader maupun sebagai masyarakat maupun sebagai orang tua, bahwa saat ini yang kita hadapi itu tidak mudah gitu ya. Anak-anak sudah berselancar sejauh mungkin gitu di dunia tapi kan maya. Ini kan memang tugasnya dari Pokja 1 ya, Mbak ya. Tapi sejauh ini selama Mbak Ilma di Pokja 1 ini, apakah memang sudah benar-benar direalisasikan gitu? Sejauh ini kasus-kasus apa nih yang sudah pernah ditangani oleh Pokja 1? Misal kekerasan, sudah pernah menemui kekerasan dalam keluarga, atau mungkin hamil di luar nikah, atau bahkan mungkin gangster segala macam. Sejauh ini apa nih, Mbak, yang sudah pernah? Iya, kami TPPKK Provinsi Jawa Tengah tentunya yang pertama akan memastikan bahwa
TPPKK di kabupaten kota ini terus menerus kita berikan edukasi berkaitan dengan ruang lingkup Pokja 1 seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan peran maupun eksistensi dari kader PKK ini, sebetulnya kita sudah masukkan juga ke dalam sebuah regulasi, yaitu di Pergub Jawa Tengah nomor 77 tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda Jateng nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga, yang mana TPPKK ini masuk sebagai kader pendamping keluarga. Nah, kader pendamping keluarga ini fungsinya sudah sangat jelas di situ. Ada perencanaan, kemudian pelaksanaan tugas, kemudian sampai monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian juga selain itu tugas kader terutama di Pokja 1 itu untuk mewujudkan bagaimana keluarga-keluarga di Jawa Tengah ini ya bisa sejahtera dan harmonis. Nah, melalui program kisah Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis. Ini berkaitan dengan pendataan warga ya. Kita bisa melihat di situ pemetaan Mbak Dian, kelompok-kelompok yang rentan ya, misalnya kepala keluarga perempuan ataupun mungkin anak-anak yang ditinggal orang tuanya semasa COVID kemarin ya, ada yang yatim piatu dan lain sebagainya. Pendataan warga ini penting sekali untuk mendekatkan mereka kepada layanan atau intervensi yang tepat melalui kisah ini ya, Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis. Kemudian sosialisasi tentang bahaya perkawinan anak, advokasi pendampingan bagi pencegahan perkawinan anak, ini juga ada di kisah gitu. Sehingga kader ini cakupannya cukup luas untuk fungsi, peran maupun tugasnya. Selain kisah juga ada kiat Mbak Dian. Ini saya sekalian untuk sosialisasi pada pendengar yang mungkin di luar dari PKK gitu ya, bahwa PKK itu sebetulnya banyak sekali program kegiatannya. Kisah kiat itu adalah Keluarga Indonesia Anti Trafficking. Jadi kita lakukan sosialisasi berbagai modus trafficking baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kemudian melakukan pembekalan bagi anak atau warga sehingga tidak terjerat menjadi korban trafficking itu sendiri. Biasanya anak-anaknya dari kabupaten kota gitu atau bagaimana nih Mbak yang dibekali? Kita dari provinsi itu membekalinya ke kabupaten kota dulu ya, nanti kabupaten kota secara berkesinambungan berkelanjutan ke level sampai ke kecamatan, kelurahan hingga ke dawes gitu. Nah, selain tadi kisah, kiat juga ada yang namanya Krisan. Krisan itu Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Ini juga kita bekerja sama dengan BNN provinsi untuk secara kontinu Mbak, sebulan sekali BNN itu mengirimkan artikel ataupun media KIE yang mana kita share ke kabupaten kota hingga level dawis dan dibacakan oleh para kader itu pada saat pertemuan dawis. Itu sangat bagus dan sudah berjalan kurang lebihnya sudah setahunan ini. Nah, sangat efektif untuk bisa memberikan edukasi hingga lini terbawah gitu ya. Semuanya mengetahui bahaya-bahaya mengenai narkoba, kemudian juga bagaimana kita itu bisa lebih hidup sehat lagi tanpa narkotika gitu ya. Nah, itu juga pernah kita lakukan dan ini saat ini sampai detik ini terus berkesinambungan. Kabupaten kota menerima media KIE itu dari BNN provinsi. Gitu. Baik. Ini pertanyaan yang masuk juga banyak nih Mbak. Yang pertama dari Pemalang ada Wuri bertanya femisida itu kalau nggak salah istilah yang saya tahu dari medsos berkenaan maraknya kasus pembunuhan yang korbannya adalah perempuan. Menurut Ibu, kenapa fenomena ini bisa meningkat? Bagaimana saya sebagai perempuan ini bisa menjaga diri sendiri? Apakah memakai hijab sempurna dan tidak umbar persona di medsos bisa jadi langkah preventif? Bagaimana dengan perempuan yang belum tergabung di PKK ini juga bisa merasa aman? Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Wuri, atau Ibu? Sepertinya Mbak Wuri di Pemalang. Mbak Wuri, ya Mbak Wuri. Kalau kita
rajin gitu ya melihat medsos, itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tersaji di situ dan lebih ke arah sadis gitu ya. Dan kalau nggak kuat tentu mental kita juga akan terpengaruh gitu, jadi down gitu. Ya, terima kasih Mbak Wuri. Mungkin Mbak Wuri salah satu yang menjadi pengamat dari apa yang menjadi trending topik di medsos gitu ya. Selain apa yang tadi disampaikan juga saat ini fenomena bunuh diri ataupun suicide itu marak terjadi, bahkan ada tutorialnya gitu ya di media sosial. Ini kita sebagai tentunya khususnya sebagai perempuan maupun anak perlu mengantisipasi ini semua. Kalau tadi Mbak mungkin mengalami keresahan, saya sudah pakai hijab, sudah pakai tertutup, apakah masih mungkin menjadi korban gitu? Sangat-sangat mungkin gitu. Bahkan ada sebuah riset gitu ya, yang mana sebetulnya ini semua tidak terkait dengan penampilan seseorang, gitu. Korban mau tertutup seperti apapun, kalau mindset dari pelaku masih jorok gitu ya, masih porno, tentunya perlakuan kekerasan seksual itu akan sangat mungkin masih terjadi. Sehingga yang perlu kita garis bawahi, kalau menurut saya ini bukan masalah penampilan ataupun lebih ke arah busana gitu. Di luar sana ada yang sangat-sangat tertutup tapi tetap saja menjadi korban pelecehan, pencabulan, kekerasan. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita paham betul adanya ancaman kekerasan berbasis gender online. KBGO ini mungkin sebagian sudah banyak yang mendengar juga ya, ataupun mungkin selama ini di media sosial sudah banyak dikupas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing juga berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online, yang mana ini bisa kita antisipasi sebagai perempuan maupun sebagai anak. Fakta yang ada di lapangan, pelaku dari KBGO ini 61%-nya adalah orang yang terdekat. Bisa jadi orang yang kita kenal seperti pacar ataupun mungkin orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kita gitu. Terlebih lagi kalau kita kurang di dalam hal pengendalian untuk mudah sekali sharing informasi identitas, password, kemudian akun kita itu kita serahkan kepada orang lain, ini memicu kerentanan dari KBGO itu sendiri. Nah, jenis-jenis bentuk-bentuk KBGO itu ada beberapa, mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Wuri adalah salah satunya gitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan ini ada beberapa bentuk dari KBGO seperti cyber grooming, di mana ada pendekatan secara online untuk memperdaya secara sengaja gitu, agar korban itu gampang untuk ditipu dan dilecehkan. Ironisnya ya Mbak Dian dan Bapak Ibu semuanya, ini menimpa pada anak atau remaja ataupun perempuan gitu. Karena grooming ini dilakukan secara smooth, secara mungkin tidak kentara gitu ya. Dan nantinya kalau korban sudah terjebak, maka si pelaku ini akan leluasa untuk memperdaya korban. Nah, ini juga perlu kita hati-hati. Kemudian cyber harassment. Jadi ketika Bapak Ibu ataupun Mbak-mbak semuanya ini ya, ada kiriman-kiriman teks, gambar yang menggunakan perangkat digital, yang ada nada-nada melecehkan, mengancam, menakut-nakuti, mengganggu, nah maka segeralah laporkan. Ini merupakan bentuk dari cyber harassment. Kemudian sexting, ini mengirimkan gambar-gambar organ intim begitu ya, bernada seksual, ini tujuannya untuk melecehkan korban atau mengirim pesan ajakan untuk melakukan hubungan intim. Ketika panjenengan mendapatkan pesan-pesan seperti itu, jangan segan-segan untuk melaporkan. Di Polda Jateng itu ada cybercrime, yang mana memang tupoksinya adalah untuk melayani pengaduan-pengaduan berkaitan dengan KBGO ini. Oke. Ya,
Kemudian juga ada Mbak namanya morphing. Morphing itu mengunduh, mengedit gambar tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi wajah kita itu diedit-edit kemudian di-share gitu ya, disebarluaskan gitu. Nah, ini juga menjadi pelanggaran tersendiri. Kemudian cyber stalking, bagaimana aktivitas kita di IG maupun di Facebook, di akun pribadi kita itu di stalking gitu ya, dikuntit atau dipantau untuk nantinya bisa menciptakan ketakutan bagi korban. Seperti baik. Itu, ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti jawabnya agak cepat aja ya Mbak ya. Berikutnya ada Mbak Aulia dari Boja. Sekarang ini kan banyak banget kasus bullying yang akhirnya merenggut nyawa dan kebanyakan karena si korban tidak mau melapor dan alasan tidak mau laporan karena takut, malu dan lain-lain. Nah, sekarang gimana caranya supaya anak-anak ini lebih nyaman laporan soal bully ke orang tua, padahal kita sebagai orang tua sudah berusaha membangun komunikasi yang baik sama anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini merupakan kegelisahan di barangkali di semua keluarga gitu ya. Saya tuh sudah melakukan bonding, sudah melakukan komunikasi yang efektif, yang terbuka, tapi tetap saja anak saya kalau mengalami bullying nggak mau terbuka, nggak mau curhat gitu. Ini sebetulnya banyak aspek yang melatar belakangi gitu. Yang pertama, fase dari anak-anak kita itu perlu kita pelajarin gitu. Apakah dia usia dini, usia remaja ataupun sudah mengarah ke arah dewasa. Itu yang pertama, dan kita perlu mengevaluasi pola komunikasi kita seperti apa. Apakah sudah tepat ataupun belum. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menjalin informasi dengan pihak sekolah si anak. Ya, karena lingkungan tumbuh kembang anak itu tidak hanya di keluarga, tetapi juga ada di sekolah maupun masyarakat. Nah, di sekolah itu sendiri sudah ada guru BK, yang mana guru BK itu bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswanya untuk berani speak up. Barangkali melalui peran dari guru BK ini bisa lebih didengar gitu ya, karena kita tidak menutup kemungkinan menggunakan peran-peran dari pihak lain untuk memberikan edukasi kepada anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah peran teman sebaya. Nah, peran teman sebaya ini juga penting. Fenomena yang saat ini terjadi dan tren yang saat ini kita amati bahwa anak-anak itu lebih cenderung dekat dengan teman-teman sebayanya, teman-teman sepermainan, satu komunitasnya, dibandingkan mau terbuka dengan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membangun komunitas-komunitas teman-teman sebaya ini melalui mungkin forum anak, melalui forum OSIS, melalui komunitas-komunitasnya untuk sama-sama mengingatkan satu sama lain, kalau kamu mengalami ini, kamu berani ya melapor ya, karena ini tuh nggak baik buat tumbuh kembang kita sebagai anak, sebagai remaja. Nah, melalui informasi yang disampaikan teman sebaya, barangkali itu menjadi lebih efektif bagi anak-anak kita. Jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama gitu ya Mbak, dengan pihak-pihak yang memang selama ini berinteraksi sangat erat dengan anak-anak kita. Oke, baik. Berikutnya ada Galih yang ada di Medoho. Apakah TPPKK memiliki capability yang kuat untuk menyampaikan aspirasi dan advokasi hukum terhadap kasus-kasus yang banyak itu? Karena menurut saya penindakan atau penegakan hukum yang lemah lah yang membuat oknum-oknum ini melakukan perbuatan kriminal. Iya. Tentu TPPKK Provinsi Jawa Tengah maupun TPPKK Kabupaten Kota melaksanakan tugas, peran, dan kewenangan sesuai dengan apa yang memang dimandatkan. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ ya. Ini perlu kita pahami. Kalau kita lakukan advokasi, barangkali itu bisa dilakukan dengan cara memberikan informasi, sosialisasi ya kepada lintas sektor begitu. Itu bisa kita lakukan. Namun ketika kita melakukan intervensi terlalu jauh, itu sudah ada kewenangan dari pihak-pihak lain, dalam hal ini aparat penegak hukum. Sehingga kita tidak masuk ke ranah itu. Kita bisa melakukan advokasi, namun kita tidak bisa
langsung melakukan intervensi secara hukum gitu ya. Nah, tentu saat ini sudah ada regulasi yang sangat banyak dan baik begitu menurut saya ya. Sudah ada undang-undang TPKS yang mana itu sangat rigid dan menjerat para pelaku tuh nggak main-main gitu. Sehingga ini menjadi angin segar bagi masyarakat untuk percaya bahwa hukum itu sudah kita persiapkan dengan semaksimal mungkin gitu untuk bisa menegakkan rasa keadilan bagi korban. Hanya saja yang perlu kita kawal adalah implementasinya tentu sesuai dengan porsi masing-masing, terutama dari PKK ini lebih ke arah advokasi, tidak langsung kepada intervensi secara hukum. Oke, baik. Mohon maaf ya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, yang lainnya karena waktu juga sudah terbatas, sudah habis juga. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement nih Mbak Ilma untuk Kang Mas dan Mbak Yu dan yang mendengarkan radio live dan juga YouTube live-nya, silakan. Iya, terima kasih Mbak Dian, Mbak dan Mas, Kang Mas Jateng, gimana? Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu, semuanya yang saat ini menyimak, mari kita bangun keluarga kita gitu agar lebih berkualitas, kemudian juga lebih ke arah ketahanan keluarga, karena yang namanya keluarga ini adalah inti dari garda terdepan proteksi, perlindungan, baik dari berbagai macam permasalahan yang bisa dialami oleh anak dan remaja kita saat ini, terutama di era digital. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih untuk Mbak Ilma dari Pokja 1 TPPKK Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan sharing-sharing mengedukasi Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, dan juga tentunya PKK dari kabupaten kota yang hari ini menyimak juga acara kita pada siang hari ini. Kalau begitu waktunya sudah habis ya, kita berdua undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Dian Risti pamit beserta Mbak Ilma dari Pokja 1 TPPKK Provinsi Jawa Tengah juga pamit. Selamat siang. Selamat siang.